Bapak Ibu, kita bersuka cita pada malam hari ini karena kita diberi kesempatan untuk datang di hadapan Tuhan. Kita mau meninggikan, memuliakan namanya. Kita rindu setiap waktu kita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Kita rindu bahwa setiap hari kita mau memanggil namanya. Haleluya. Siapkan hati kita untuk menyembah, memuji, meninggikan namanya. Amin. Kita tinggikan nama Dia, Raja di atas segala raja. Hidup kita benar.
Mari kita bersama bersyukur, kita berdoa. Ketika kami boleh berada di tempat ini Tuhan, ini adalah satu kesempatan yang indah bagi kami. Kami sungguh berbahagia karena memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang selalu peduli, memperhatikan, mengasihi, menolong, menyayangi setiap hidup kami. Inilah keberadaan kami Tuhan. Dengan rendah hati kami datang kepadamu. Kami membawa seluruh keberadaan hidup kami, tubuh, jiwa, dan roh kami untuk menyembah-Mu. Kami percaya ketika nama-Mu ditinggikan, diagungkan, maka hadirat Tuhan nyata di tempat ini. Engkau hadir di tempat ini untuk melawat setiap hati kami, untuk melawat setiap pribadi kami, sehingga kami mengalami pemulihan yang luar biasa daripada-Mu ya Tuhan. Kuasa-Mu, lawatan-Mu turun atas kami semua pada saat ini. Baik kami para hamba-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan, ibadah, doa malam pada saat ini, baik WL, baik backing vokal, demikian juga pemberita firman Allah, pemain musik, semuanya ada dalam urapan-Mu yang kudus. Demikian juga setiap kami umat-Mu, para hamba-Mu yang boleh hadir hari ini. Kami semua dipenuhi sukacita dari surga. Nama-Mu ditinggikan untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Puji Tuhan, Dia Allah yang berdaulat atas hidup kita. Amin. Dia selalu berada bersama dengan kita. Apapun keadaan kita, percayalah, Dia ada di tempat ini. Dia siap untuk menolong kita. Haleluya. Terima kasih Yesus. Engkau ada di manapun kami berada, di setiap musim hidup kami. Katakan, Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap
Glory, glory, glory. Terimalah pujian dan penyembahan kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang Maha Tinggi, kami yakin percaya pribadi-Mu yang Maha Kuasa sudah hadir di tempat ini, mengurapi kami semuanya Bapa. Dari yang termuda sampai lanjut usia, Engkau sudah menjamah kami satu persatu Bapa, sehingga semuanya tidak ada yang lemah, tidak ada yang sakit, karena jamaah-Mu dahsyat luar biasa Bapa. Terlebih yang sudah lanjut usia, berkati sehat panjang umur. Demikian juga Tuhan, di tengah-tengah kami sebelum hamba mendoakan pekerjaan-Mu yang ada di ibadah Mandarin dan seluruhnya. Di tengah-tengah kami ada Ibu Yayo yang sudah operasi mata sebelah kiri. Kau jamah pulihkan di dalam nama Yesus. Tolong hamba-Mu Bapa, supaya bisa melihat sempurna. Kami yakin percaya Bapa, kehadiran-Mu pasti menolong kami semuanya. Kami sehati menghadap tahta-Mu yang kudus. Kami percaya hadirat Tuhan turun di tempat ini Tuhan, memberkati kami semua yang setia berbakti doa malam ini Tuhan. Mulai dari ibu pimpinan Tuhan, Cicu Ellen sekeluarga, anak cucu menantu cicit semuanya, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Engkau pelihara mereka, lindungi meskipun masalah terjadi di dunia ini, tapi keluarga ini dipelihara khusus oleh-Mu Bapa, karena Engkau pribadi yang Maha Kuasa. Terima kasih. Demikian juga Bapak David sekeluarga, kami serahkan sepenuh dalam tangan Tuhan. Engkau juga jamah keluarga yang pernah sakit Tuhan, ponakannya Engkau juga pulihkan Bapa. Beri kesempatan menerima nama-Mu Bapa, supaya keluarga ini juga sehati, sepikir mempermuliakan nama-Mu. Kesempatan indah ini Tuhan, kami serahkan setiap hari Minggu, terutama besok Minggu ada ibadah umum disertai perjamuan suci. Kuduskan seluruh yang hadir Bapa, supaya perjamuan suci itu menjadi berkat ya Tuhan. Tidak ada satupun Tuhan mendatangkan kecelakaan, karena firman-Mu juga berkata Tuhan, orang yang layak menerima perjamuan itu pasti diberkati. Biar itu nyata dalam tiap-tiap pribadi yang hadir, mulai Tuhan dari yang tugas firman Tuhan di mimbar Tuhan, singer song leader, Tuhan tim musik, semuanya tim doa, seluruh Tuhan yang terlibat di ibadah hari Minggu maupun Jumat, Engkau berkati satu persatu kekudusan yang datang dari Tuhan, biar semua sungguh-sungguh perjamuan itu menjadi berkat. Terima kasih Bapak, seluruh program yang ada di ibadah Mandarin kami letakkan di tangan-Mu. Engkau yang memberkati, Engkau yang memimpin secara khusus Bapak. Baik 3 generasi yang sudah dibentuk Tuhan di ibadah Mandarin, kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan ikut campur tangan semuanya. Terlebih kesempatan indah juga, Tuhan, di tengah-tengah kami ada Bapak Lata. Engkau jamah dia Tuhan, pulihkan Bapak dalam nama Yesus. Juga Ko Andri Tuhan, Tuhan tiap minggu dia setia, Engkau juga jamah Tuhan, sehingga mereka juga mengalami pertolongan dari Tuhan. Bapak Ibu Amin, Engkau jamah Tuhan, bahkan yang lain-lain Tuhan, yang kami tidak sebutkan namanya, yang sedang sakit Engkau pulihkan Bapak, yang undang dari Mandarin tarik kembali Bapak, supaya semuanya ada kegiatan Tuhan bersama-sama di ibadah Mandarin, terutama keluarga Ibu Selamat, anak, cucu, menantu, cicit. Keluarga ini kami taruh dalam tangan Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan, kalau ada yang sakit Engkau jamah Tuhan. Demikian juga yang menjadi dokter di Bali, biarlah mereka juga mau tekun datang kepada Tuhan. Beri kesempatan keluarga ini setia pada Tuhan, biar seluruh keluarga ini diselamatkan. Terima kasih Bapak.
Oh demikian juga Ibu Charles sudah lama tidak bergabung di ibadah Mandarin. Kami serahkan sepenuh dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapak. Yang lain-lain Tuhan yang tidak hamba sebutkan, Tuhan Kau tolong dia supaya mereka tetap memuliakan nama Tuhan. Kesempatan indah ini kami doakan Tuhan untuk seluruh GPPS dari pusat sampai ke cabang-cabang di seluruh yang tersebar di tanah air Indonesia ini. Kami serahkan sepenuh dalam tangan-Mu. Biar semua Tuhan tetap bergandeng tangan mempermuliakan nama-Mu. Demikian juga tanggal 19 diadakan penyelaman rohani yang sudah mendaftar. Tuhan beri kesehatan semuanya sehingga bisa mengikuti sampai selesai. Demikian juga Tuhan program apa saja yang ada di GPPS pusat sampai ke cabang-cabang, Tuhan Kau berkati semuanya. Oh Tuhan, juga SES Lantus Tuhan dan Setas Tuhan Kau juga memberkati dosen-dosen yang ada, biar semuanya Tuhan oh berkarya sesuai kehendak-Mu Bapak. Sekali menyerap para murid, siswa dan siswi seumur hidup biar melayani Engkau, tidak ada satupun yang mundur Bapak. Hari ini mungkin ada yang mundur dari pelayanan, mundur dari ibadah. Panggil mereka kembali satu persatu. Mungkin bagian mereka bagaikan anak terhilang. Tuhan tolong dia. Beri kesempatan Tuhan kembali sepenuh di hadapan-Mu. Kesempatan indah ini kami dukung doa juga. Pemilu akan datang Tuhan, tinggal berapa bulan lagi. Kau campur tangan Tuhan supaya Indonesia tetap aman, damai, sukacita. Tidak ada kerusuhan, tidak ada demo dan lain sebagainya. Biar semua diberkati Tuhan, semua diselamatkan, semua ada damai sukacita, sehingga kami bebas berbakti kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami naikkan syukur. Demikian juga kami serahkan para Tuhan, ibu janda, anak yatim piatu, fakir miskin. Kau selamatkan dia Tuhan, Kau tolong dia, beri kesempatan mengenal-Mu. Yang sudah mengenal Tuhan, biar menjadi berkat untuk keselamatan yang lain. Terima kasih Tuhan, karena Engkau tahu di seluruh tanah air Indonesia ini masih banyak tersebar suku demi suku yang belum mengenal-Mu. Itu sebabnya pakai seluruh anak-anak-Mu dari sekolah minggu sampai yang lanjut usia, pakai menjadi saluran keselamatan. Engkau memiliki beribu-ribu cara ya Tuhan untuk melakukannya. Oh Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah pimpin pujian. Masa depannya juga berkati Bapak, khususnya Pak Sugeng Tuhan, beri kesembuhan total Tuhan, sehingga dia juga mengalami pertolongan daripada-Mu. Sebentar mau terima firman-Mu, mari Bapak jamah kami satu persatu, kuduskan supaya kami tidak salah mendengar, tidak salah menerima, tetapi penuh dengan ucapan syukur hadirat Allah membersihkan seluruh hidup kami satu persatu, sehingga pemberitaan firman ini sungguh-sungguh malam hari ini menjadi berkat. Kami serahkan hamba-Mu yang sudah mempersiapkan diri, biarlah Tuhan berita firman itu sungguh-sungguh tertanam di hati kami masing-masing bagaikan tanah yang subur. Semua berkati pemain musik, penerima tamu, berkati yang terlibat malam hari ini. Terima kasih Bapak, kami naikkan syukur. Kami serahkan ibadah malam hari ini dari pertengahan sampai akhir. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih. Puji Tuhan, malam hari ini kita sudah pindah di ruangan yang baru, ya. Jadi kita menempati sebuah ruangan yang indah ini. Jadi saya berharap juga setiap jemaat Mandarin juga semakin setia dalam berdoa. Amin. Nah, puji Tuhan, kita akan segera menerima kebenaran firman Tuhan. Saya ajak kita sama-sama untuk membuka kebenaran firman Tuhan lebih dahulu di 1 Korintus pasal yang ketiga, mulai ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-23. 1 Korintus pasal yang ketiga, mulai dari ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-23.
Nanti saya akan mengajaknya membaca silih berganti. Saya akan membaca ayat yang genap. Nanti Bapak Ibu saya minta bersama-sama membaca ayat yang ganjil. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 18 sampai 23. Ayat 18, janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Karena iman dia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, dia yang menangkap orang hikmat dalam kecantikannya. Dan di tempat lain, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Karena itu janganlah orang yang mengandalkan manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu. Baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia, hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semuanya kamu punya. Tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Amin. Saya beri tema firman Tuhan, hiduplah bijaksana. Sekali lagi, hiduplah bijaksana. Dari ayat yang tadi kita baca, jangan ada seorang menganggap dirinya orang yang berhikmat menurut pandangan yang ada di dalam dunia ini. Banyak hari ini orang-orang yang terlibat kesulitan karena ternyata membuat keputusan yang tidak bijaksana. Contoh yang paling gampang, ada orang yang karena gengsinya tidak mau kelihatan mati gaya, rela untuk bersusah payah membeli barang bermerek dengan cara berhutang, padahal tidak tahu bagaimana cara membayarnya, atau bahkan tidak punya kemampuan untuk membayarnya. Akhirnya terlibat dalam masalah. Bapak Ibu kalau lihat hari ini koran hampir setiap hari ada berita orang bunuh diri, orang yang terlibat karena kesulitan, putus asa. Karena apa? Permulaannya adalah hutang sedikit, kemudian karena tidak bisa bayar, untuk nutup hutang yang sekarang, berhutang lagi 2 kali lipat bulan ke depan. Setelah 2 kali lipat menjadi berapa? 4 kali lipat, 8 kali lipat, 16 kali lipat, dan selanjutnya. Loh, ada loh Bapak Ibu yang gara-gara ngobatkan ibunya ke rumah sakit karena dia orang biasa nggak punya uang, tapi rumah sakit minta biaya di muka, akhirnya pinjam uang lewat HP. Permulaan pinjam 11 juta, tahu 2 tahun kemudian jadi berapa yang dia harus bayar? 500 juta. Kenapa? Karena 11 juta itu bunganya kalau berbunga terus 1 bulan itu 12%. 1 bulan, 1 tahun berapa? Belum potongan-potongan biaya yang lain. Itu loh yang terjadi hari ini. Karena apa? Satu, karena kebutuhan. Bolehlah kalau masalah kebutuhan, tapi kan tidak jalannya harus seperti itu. Tapi banyak yang bukan karena kebutuhan. Karena apa? Supaya tidak mati gaya, supaya tidak malu kalau ketemu orang. Saya ini loh orang yang punya uang. Akhirnya memaksakan diri beli barang yang dengan cara berhutang yang dia nggak tahu bagaimana cara bayarnya, dan dia nggak punya kemampuan untuk bayar. Berapa banyak hari ini keluarga-keluarga, terutama keluarga anak Tuhan, mulai banyak mengalami goncangan karena di dalam hidup memaksakan diri untuk bekerja banting tulang dari pagi sampai tengah malam demi dapat uang. Akhirnya lupa bagi waktu untuk keluarga, untuk pelayanan, bahkan untuk diri sendiri untuk istirahat. Saya teringat akan sebuah perkataan yang ada di internet hari ini. Ini orang dunia loh yang mengatakan Bapak Ibu.
Rezeki terendah adalah harta. Rezeki yang terbesar adalah kesehatan. Maka jangan kamu bolak-balik untuk mempertaruhkan kesehatanmu demi mengejar harta. Ini kata-kata orang yang ada di internet sudah umum dipakai jadi kata-kata motivasi. Kenapa anak-anak Tuhan hari ini masih bisa kalah berhikmat daripada orang-orang yang ada di dunia? Karena hari ini anak-anak Tuhan lebih memilih mendengar apa kata dunia daripada apa kata firman Tuhan. Padahal kalau kita mau menyadari hidup kita ini kalau sesuai dengan firman Tuhan, kita akan menjalani hidup yang the best. Amin. The best life you could ever get. Hidup yang terbaik yang Anda pernah jalani, bahkan harapkan, kalau engkau hidup sesuai sepadan dengan kebenaran firman Tuhan. Karena hidup yang bijaksana itu selalu mengandalkan pengertian daripada Tuhan dan tidak pernah berdasarkan pada pengertiannya sendiri. Makanya Alkitab tidak pernah salah jika ada orang yang merasa berhikmat, hendaklah ia lebih dahulu menjadi orang yang bodoh. Supaya apa? Dia mulai belajar kebenaran yang sesungguhnya yang terdapat di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan tidak pernah salah. Tuhan menciptakan seisi dunia hanya dengan berfirman. Tetapi mengenai kita manusia, satu-satunya objek yang Tuhan tidak ciptakan dengan berfirman, tapi Tuhan membentuk kita dari tanah, kemudian dihembuskan nafas hidup, maka jadilah manusia dari tanah itu menjadi makhluk hidup. Kita ini berharga di mata Tuhan, maka Tuhan kepingin supaya setiap kita hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Karena ketika mau kita keluar di dalam kebenaran firman Tuhan, kita akan menjalani hidup yang penuh dengan kebodohan. Amin. Enak kalau jalan bersama dengan Tuhan. Jalan bersama Tuhan itu bukan berarti langit selalu biru. Kadang memang kita harus melewati yang namanya lembah. Tapi lembah kekelaman paling kelam sekalipun, ketika engkau berjalan bersama dengan Tuhan, engkau akan melalui. Amin. Tuhan juga tidak pernah berjanji jalan selalu rata. Kadang-kadang kita memang harus turun ke lembah, naik ke bukit yang tinggi. Pikir semua orang pasti bilang gini, enak Pak kalau naik ke bukit. Siapa yang bilang? Ada yang pernah naik ke gunung, tantangannya berat kan? Di atas tempat yang tertinggi itu pasti anginnya juga semakin kencang. Kalau engkau dinaikkan ke posisi yang di atas, godaanmu, anginmu juga akan makin banyak. Berapa banyak hari ini anak-anak Tuhan malah hilang iman percayanya ketika hidupnya di posisi gunung yang di atas. Ketika hidupnya sudah diberkati Tuhan, ketika merasa semuanya sudah dalam zona nyaman, aku tidak butuh lagi Tuhan, aku sudah punya semuanya. Firman Tuhan yang tadi kita baca ditutup dengan kata-kata yang sangat memberkati saya. Karena kamu adalah milik Kristus. Kristus adalah milik Tuhan. Jadi kalau kita hidup di dalam Kristus, kita hidup di dalam Tuhan. Apa enaknya hidup di dalam Tuhan? Hidup kita penuh dengan kasih karunia. Ingat loh Bapak Ibu, hidup di dalam Tuhan, janjinya sederhana. Apa yang tidak pernah dilihat mata, didengar telinga, timbul dalam hati, itu yang Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi Dia.
Jalan bersama Tuhan itu kadang-kadang dalam satu titik kita itu seakan-akan gini, Tuhan, aku harus apa Tuhan? Kemana aku harus melangkah? Kalau kita berdasarkan pengertian sendiri, kita akan dengar kiri kanan. Dan ketika kita semakin dengar suara di kiri kanan, kita akan tambah bingung. Tapi kalau kita dengar dari Tuhan, Tuhan maunya apa? Ketika Tuhan bicara, melangkahlah bersama dengan aku, kita itu dibawa Tuhan itu melangkah setapak demi setapak, step by step. Ketika sudah sampai di step ini, kita tanya lagi sama Tuhan, Tuhan, kemana saya harus melangkah? Tuhan akan kasih step berikutnya. Ketika kita sudah sampai di sini, dipikir selesai, enggak, Tuhan mau aku apa? Melangkah satu step lagi. Kalau dipikir-pikir, cek namanya ya Tuhan, kenapa Tuhan tidak lihatkan semua jalannya? Kalau Tuhan memperlihatkan semua jalannya, kita akan gondok sama Tuhan. Tahu kenapa? Karena akhirnya di dalam setiap perjalanan hidup, akhirnya adalah mati. Betul? Loh iya, karena semua orang yang hidup pada akhirnya harus mati. Kalau kita mau lihat gambar besarnya, kan selalu orang kalau mau lihat akhir film ini apa, bener kan? Lah ibu-ibu yang suka nonton drama-drama itu kan, sinetron kan pasti kepingin ujungnya piye kan gitu toh, akhirnya apa? Loh, kalau kita ini loh dikasih lihat Tuhan ini loh, nanti sampai ujungnya apa? Lah kok ujungnya mati? Kita akan gampang gondok sama Tuhan, karena ujungnya pasti orang akan mati. Tetapi antara sampai titik ini, dari titik awal kita jalan sama Tuhan sampai titik kita harus mati, di sanalah kasih karunia. Amin. Kadang-kadang kita tuh nggak tahu harus melangkah bagaimana. Kadang-kadang jalannya itu kayak tertutup, kayak buntu, nggak ketemu pintu jalan keluar. Tapi kalau kita mau mengandalkan hikmat daripada Tuhan, hidup secara bijaksana, kita akan menjalani hidup itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Lawan daripada hidup bijaksana adalah hidup tidak bijaksana atau hidup di dalam kebodohan. Orang yang menyatakan tidak butuh firman Tuhan, orang yang sudah tidak mau dengar firman Tuhan, saya jamin hidupnya adalah hidup yang paling bodoh di dunia. Karena apa? Dia akan mengandalkan kekuatannya sendiri, padahal kekuatan manusia itu sangat terbatas. Karena hanya kekuatan daripada Tuhan yang tidak pernah ada batasnya. Amin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin. Ketika engkau melihat ada halangan dalam jalanmu, Tuhan yang akan buka jalan. Ketika engkau berhadapan dengan sesuatu yang dokter katakan tidak mungkin sembuh, bukankah Tuhan kita adalah Allah yang menyembuhkan? Amin. Dia buka jalan. Segala sesuatu boleh terjadi dalam hidup kita, tapi kita akan melewatinya. Kita akan menjalani hidup yang paling bahagia kalau kita mengandalkan kekuatan firman Tuhan. Amin. Dan kalau kita bandingkan dengan hidup di dalam kebodohan, saya akan membaca kita semua untuk membaca di Yakobus. Yakobus pasal yang ketiga, ayat 13 sampai 15. Yakobus pasal yang ketiga, ayat 13 sampai 15. Nanti saya baca ayat 13, Bapak Ibu bersama-sama ayat 14. Ayat yang ke-15 kita baca bersama-sama. Yakobus pasal yang ketiga, ayat 13 sampai 15. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh rasa sendiri hati dan kamu menghentikan diri sendiri, janganlah kamu membanggakan diri dan janganlah berstawa berharap. 15, 1, 2, 3. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dan dari setan-setan. Jangan tutup ayat ini karena nanti ada lanjutannya. Lawan
Pengertian dari kata hidup secara bijaksana adalah hidup dalam kebodohan. Nah, buktinya adalah ini bukan hikmat, bukan pengertian yang datangnya daripada atas, tetapi yang datangnya dari satu, dunia, yang kedua nafsu manusia, dan yang ketiga dari setan. Ketika kita bicara mengenai dunia, itu selalu terbatas oleh kemampuan manusia. Hari ini saya bersyukur bahwa firman Tuhan itu betul-betul nyata, karena banyak orang mengatakan kisah Nuh bahwa bumi ditutup oleh air itu cerita fiksi, itu cerita bohong. Itu tidak melanda seluruh dunia, hanya sebagian kecil beberapa daratan saja yang tertutup. Bapak Ibu tahu hari ini di koran-koran kita bisa baca salju-salju abadi yang ada di pegunungan di dunia sudah mulai mencair. Betul? Sudah mulai mencair. Dan yang paling kaget adalah ketika salju itu mencair, yang ditemukan di bawah permukaan salju abadi itu ternyata bukan hanya air, tetapi garam laut. Itu membuktikan semua cerita di Alkitab itu betul adanya. Bahkan beberapa orang meneliti sebuah bukit karang yang ada di Amerika, yaitu Grand Canyon. Saya nggak pernah mengira, saya padahal dulu tinggal di dekat situ, tapi saya nggak pernah memperhatikan sampai sebegitunya. Bapak Ibu tahu itu batu karang itu sampai ada lengkungan-lengkungan seperti tergerus oleh air. Dan ternyata ketika coba untuk dibuka itu batu-batu yang ada di gunung itu, di dalamnya itu ada karang laut, ada binatang-binatang laut. Itu nempel di dalam batu dan sampai sekarang masih ada di sana. Itu membuktikan bahwa cerita yang ditulis di dalam Alkitab tidak ada satupun yang berupa kebohongan. Semuanya Tuhan firmankan karena nyata dan untuk digenapi dalam hidup setiap anak-anak. Amin. Jadi kalau kita mau ingin hidup lebih daripada itu mengandalkan hikmat yang ada di atas, kita ini akan digiring untuk melewati keterbatasan oleh kemampuan manusia. 1 Korintus 2 ayat 14 mengatakan, tetapi manusia duniawi yang tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Jadi kalau kita mau hidup berdasarkan hikmat daripada Tuhan, kita rela dicap orang bodoh dengan orang dunia, tetapi kita berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Bukankah Nuh juga demikian? Hampir kurang lebih 100 tahun dia harus membangun bahtera besar di atas gunung. Semua orang tiap hari mengatakan kamu orang gila karena membangun kapal besar di atas gunung. Tapi Nuh memilih untuk lebih taat pada satu suara yang datang pada hidupnya. Sekali saja suara itu hanya datang di depan, tapi ketika dia menurutinya setiap hari berdasarkan semua perintah Tuhan, dia bangun bahtera itu sesuai dengan ukurannya Tuhan. Apa yang terjadi? Ketika harinya Tuhan datang, Nuh dan keluarganya diselamatkan. Amin. Dan karena imannya Nuh, ia menghukum dunia oleh karena imannya. Itulah indahnya kalau kita ini hidup berdasarkan hikmat daripada Tuhan. Kita tidak pernah terbatas oleh namanya pikiran dan kemampuan manusia. Yang kedua, kita juga dibebaskan dari yang namanya nafsu manusia. Nafsu manusia ini selalu berdasarkan kehendak manusia dan keinginannya sendiri. Makanya kalau kita bicara pada tadi yang di Yakobus pasal yang ketiga, itu kan jangan ada orang yang apa? Ayo dibaca lagi. Yakobus 3 ayat 14, jangan kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri. Janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Kalau kita berdasarkan pengertian kita kepada nafsu manusia, yang kita kepingin semuanya terjadi adalah sesuai dengan apa yang kita mau.
Baik itu di dalam hidup rumah tangga, di dalam pekerjaan, juga termasuk di dalam pelayanan di gereja. Yang paling penting aku harus didengar. Yang lain harus minggir, aku dulu yang didengar. Bapak Ibu, kalau kita lanjut ke ayat 16, Yakobus 3 ayat 16. Bahkan Yakobus mengingatkan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Kalau kita kembali ke 1 Korintus pasal yang ketiga, Rasul Paulus sendiri menghadapi jemaat yang suka banding-bandingkan. Makanya di ayat ke-22 dikatakan di situ, baik Paulus, Apolos atau Kefas. Jadi Paulus sedang dibanding-bandingkan sama jemaat dengan Apolos dan Kefas. Siapa Kefas? Petrus. Jadi orang-orang jemaat itu tidak cuma zaman sekarang pilih-pilih pendeta. Dari dulu mereka sudah pilih-pilih rasul. Aku lebih cocok sama Paulus, aku lebih ke Apolos, aku lebih ke Petrus. Akhirnya apa? Begitu sudah mulai mementingkan diri sendiri dan cari-cari hal, akhirnya yang terjadi kekacauan dan perbuatan yang jahat. Berapa banyak hari ini anak-anak Tuhan ya yang sibuk carinya apa? Wah, pendeta itu luar biasa. Ya, kalau doa langsung waras. Betul kan? Akhirnya pindah ke sana. Muncul di gereja sana, mari didoano, pulang masih tetap tidak waras. Akhirnya apa? Gondok, gak terbukti. Pindah ke gereja lain lagi. Ada lagi yang lain, gereja itu isinya perpuluhan toh, ya kan? Duit-duit toh. Akhirnya pindah ke gereja lain karena ada beberapa gereja yang hari ini mengajarkan untuk tidak perlu lagi perpuluhan. Bapak Ibu tahu nggak? Sama. Rasul-rasul sudah menegaskan berkali-kali. Paulus mengatakan kepada murid rohaninya, anak rohaninya, Timotius, akan datang waktu di mana orang-orang tidak dapat menerima lagi pengajaran yang sehat. Mereka akan mengumpulkan pendongeng-pendongeng. Untuk apa? Memuaskan telinga mereka. Tidak mau lagi dididik dengan cara yang benar. Berapa banyak hari ini gereja yang namanya gereja, di mana tempat orang-orang yang sudah ditebus dari hidup yang gelap menuju terangnya yang ajaib, tetapi ketika datang di gereja anti bicara mengenai dosa dan pertobatan. Kalau pendeta di atas mimbar bicara dosa dan pertobatan, lah kayak hati ini dikorek-korek, Pak. Siapa manusia yang tidak berdosa? Loh Bapak Ibu, kalau sampai firman Tuhan sudah keluar dari Injil yang sebenarnya, yaitu dosa, pengertian akan dosa dan pertobatan yang diminta oleh Tuhan, mau jadi apa hidup anak-anak yang bergereja itu? Keluar dari konteks, keluar dari hukumnya Tuhan semua. Maunya sakar PDW. Nanti akhirnya ngatur-ngatur pendeta. Pendeta tidak bisa kayak gini, godok metu sebuah gereja. Nah kan kayak gitu tuh, nggak bisa Bapak Ibu. Itu bukan hikmat yang dari atas. Kita sama-sama buka Yakobus pasal yang ketiga lagi, ayat yang ke-17. Satu ayat ini kita baca sama-sama. Yakobus pasal yang ketiga, ayat yang ke-17. 1, 2, 3. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Mulai dari yang pertama, hikmat dari Tuhan itu yang pertama-tama adalah murni. Bahasa aslinya adalah pure, tetapi bahasa sononya itu perfect, sempurna. Apa yang datang dari Tuhan itu pasti sempurna. Amin. Tidak bisa ada yang menandingi kata-kata ini. Karena kalau kita mengandalkan pemikiran sendiri, kita akan selalu gagal. Tapi kalau kita mengandalkan hikmat daripada Tuhan, hikmatnya Tuhan itu pasti sempurna. Amin. Baru terlanjut berikutnya. Selanjutnya adalah pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan. Tetapi ingat, ditutup dengan akhir tidak munafik. Bapak Ibu tahu kata munafik itu apa? Nah itu, pura-pura. Kalau ibaratnya hari ini banyak anak Tuhan itu
kalau kemana-mana pakai topeng. Dilihat orang api, nggak perlu pakai make up. Si make up apa? Topeng. Tapi begitu lepas dulu topengmu, baru kelihatan, ompong ternyata, giginya bukan kabeh dan segala macamnya. Iya, itu loh. Banyak orang hari ini kepingin dilihat orang lain hidupnya benar, hidupnya suci. Padahal sesungguhnya hidupnya sedang jauh daripada Tuhan. Tuhan Yesus ketika di dunia ini itu bahkan berkata dan menegur orang-orang munafik ini. Ya, itu Tuhan katakan di Matius 23 ayat 27-28. Nanti PR di rumah. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilapur putih, yang sebelah luarnya bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh dengan tulang belulang dari berbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampak benar di mata orang, tetapi sebelah dalam kamu penuh dengan kemunafikan dan kedurjanaan. Itulah kalau kita hidup di luar hikmat daripada Tuhan. Jangan pernah anak Tuhan hidupnya munafik, apa adanya. Ingat loh, kita disuruh Tuhan untuk menjadi garam bumi dan terang dunia. Hidup kita ini harus memberi dampak yang baik kepada sekeliling kita, dan hidup kita memancarkan terang Tuhan kepada setiap orang yang kita jumpai dalam hidup kita. Itu fungsinya anak-anak Tuhan. Bagaimana mungkin mereka merasakan dampaknya yang baik dan terang Kristus mereka terima kalau kita hidup di dalam kemunafikan. Karena kalau kita hidup jauh daripada Tuhan, kita tidak dapat menghasilkan apa-apa. Bahkan firman Tuhan berkata, kalau engkau tidak tinggal di dalam Aku, engkau tidak dapat berbuat apa-apa. Tinggallah di dalamku, maka kamu akan menghasilkan buah. Itu loh indahnya kalau kita ini hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang terakhir tadi, hikmat yang bukan dari Tuhan berasal dari setan-setan. Gak mungkin ada yang lain kecuali Kejadian pasal yang ketiga, di mana itu pertama kali bicara manusia jatuh dalam dosa. Bayangkan Bapak Ibu, ketika Tuhan menciptakan seluruh dunia dan seisinya termasuk manusia, Tuhan memandang setiap yang diciptakan, dilihat Tuhan baik. Baru Tuhan cipta selanjutnya. Tuhan cipta lagi, Tuhan pandang ciptaannya adalah baik. Kemudian selanjutnya sampai kepada manusia. Dan ketika manusia ciptakan, berkuasalah atas semua ciptaan yang lain. Manusia diberi kuasa untuk menamai ciptaan-ciptaan yang lain. Dan kemudian mereka dipelihara Tuhan melalui apa yang Tuhan sudah ciptakan sebelumnya. Tuhan berkata, semua boleh kamu makan, tetapi cuma satu yang tidak boleh dimakan, yaitu buah dari pohon yang ada di tengah-tengah taman, yaitu dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Berapa lama Adam dan Hawa hidup di taman Eden? Sekian lama saya yakin. Tetapi Alkitab tidak pernah mencatat mereka tiap hari melihat buah yang ada di tengah-tengah itu. Tidak. Tapi ketika ada satu suara, setan yang memakai bentuk sebagai ular berkata hal yang di luar firman Tuhan. Apa yang terjadi? Hari itu satu kali saja Hawa mendengar suara setan, Hawa melihat buah pohon itu. Hari itu Hawa melihat buahnya baik, sedang. Sekali suara salah merubah seluruh hidup, jalan hidup yang sudah ditentukan Tuhan. Akhirnya apa? Mereka terbuang dari taman Eden. Dan setiap manusia yang lahir dari keturunan Adam dan Hawa dilahirkan di dalam dosa. Itulah kenapa Tuhan datang. Tuhan Yesus datang
memakai rupa daging yang penuh dengan kerendahan, supaya di atas kayu salib segala kuasa maut, kuasa kedagingan itu dikalahkan oleh kematian. Amin. Supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Ingat, hidup yang kita jalani nanti itu dampaknya bukan apa yang kita lihat di dunia ini. Karena hidup di dunia ini terbatas umurnya. Ada yang dikasih Tuhan karunia umur 60, 70, bahkan Alkitab mencatat kalau dikasih karunia lebih, hidup sampai 80 tahun. Sesudah daripada itu hidupnya akan penuh dengan penderitaan. Tapi juga banyak kan anak Tuhan ternyata yang nggak dikasih Tuhan karunia untuk hidup sampai 70 tahun. Ada yang 30 sudah mulai, 40, 50 sudah mulai. Hidup yang kau jalani hari ini itu akan menentukan kekekalan yang ada di belakang. Apakah engkau akan hidup di dalam kerajaan Tuhan yang kekal, atau engkau akan menikmati hidup di dalam murka Allah yang kekal? Engkau tidak dapat menghindari, karena hidup yang kau jalani sekarang menentukan hidupmu yang akan datang, yang kekal. Dan saya rindu semua jemaat Mandari sama-sama kumpul di surga. Kita jadi penyembah-penyembah Tuhan, pendoa-pendoanya Tuhan, setiap hari memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Jalani hidup yang bijaksana, karena hidup yang terbaik adalah hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Sesungguhnya yang berbahagia adalah setiap kita yang mau menerima firman Tuhan, yang mau menyimpannya di dalam tanah hati yang baik, yang mau merenungkannya siang dan malam, tetapi harus berani melakukan dalam hidup sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Pak Hans untuk bisa tutup dalam doa penutup dan juga tutup dalam doa penutup. Mari kita bangkit berdiri. Sungguh kami bersyukur malam hari ini Tuhan, karena Tuhan punya rencana yang indah, karena Engkau mengasihi umat ini di tempat ini. Engkau berbicara dengan keras, karena Tuhan tahu keberadaan kami. Seringkali kami mengalami kelemahan, tetapi kami bersyukur melalui firman yang disampaikan oleh hamba Tuhan, dalam kuasa dan urapan membuka mata hati kami, supaya kami boleh mengerti hidup ini untuk apa. Ya, mari Roh Kudus jamah kami, supaya kami boleh hikmat yang daripada Tuhan. Purada kalamata sangkara lamata sikara, sikara lamata sangkara lamata sangkara, supaya roh kemunafikan itu tidak ada pada anak-anak, tapi hidupnya menjadi saksi-saksi Tuhan yang menyampaikan berita kesukaan, kabar baik, keselamatan, khususnya bagi keluarga kami dan tetangga kami, rekan-rekan kami, juga kepada dunia. Kami bersyukur melalui firman-Mu pada malam hari ini Tuhan, supaya kami tidak sia-sia hidup ini, tapi benar-benar menjadi berkat. Engkau pakai kami menjadi saksi Tuhan dalam kuasa dan urapan, sehingga kami boleh bertindak sebagai anak-anak Tuhan yang melakukan apa yang Tuhan ingin kami lakukan. Terima kasih Tuhan, bukan hikmat dan kebijaksanaan kami, kepintaran kami, kepandaian kami, tapi biarlah itu semua atas kehendak Tuhan yang hendak kami lakukan. Engkau berkati hamba-Mu Bapak David, mereka juga ada keluarga, ada kebutuhan, dan Tuhan tolong. Kami juga berdoa untuk Ibu Cilen, mereka juga ada keluarga, juga ada kebutuhan, Tuhan tolong. Juga kami berdoa untuk keluarga besar, pendoa Mandarin malam hari ini, mereka juga ada keluarga dan kebutuhan.
Tuhan tolong satu persatu. Dan hikmatnya daripada Tuhan itu mengalir, membawa keluarga-keluarga mereka di dalam kekudusan dan kebenaran, di dalam pengenalan pada Yesus Kristus secara benar. Terima kasih atas firman pada malam hari ini Tuhan. Terus sebentar kami akan kembali ke rumah. Kami bersyukur Tuhan sudah mempersiapkan para mereka untuk menyertai dalam perjalanan pulang, hingga kami boleh berkumpul kembali dengan keluarga kami, penuh dengan damai sejahtera, sukacita, berkat Tuhan mengalir, bahkan Tuhan melimpahkan berkat bagi keluarga-keluarga. Terima kasih Tuhan. Sekarang saudaraku yang dikasih Tuhan, ulanglah dengan berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Roh Kudus yang terus membawa kita di dalam kekudusan dan kebenaran sampai Yesus datang kali kedua dan kita bersama-sama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.